Aku yang saya cintai, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Yang soleh dan soleha, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu adab istinja dan istijmar. Anak-anakku yang saya cintai, istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur ya dengan air. Dengan air. Ini adalah istinja, membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan air. Kubul ini adalah dari kemaluan ya, dari kemaluan, dan dubur yaitu najis yang keluar dari bokong ya atau dari pantat. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan air, disebut dengan istinja. Kemudian yang kedua, istijmar, yaitu membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan selain air. Ya, istijmar. Ini adalah cara membersihkan kotoran yang kedua, yaitu dengan istijmar, yakni membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan selain air. Biasanya atau pada umumnya menggunakan batu ya. Menggunakan batu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berikut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin beristijmar. Yang pertama, beristijmar tidak boleh menggunakan benda berikut. Ya, tidak boleh menggunakan benda berikut untuk beristijmar. Yang pertama, tulang. Ya, tidak boleh menggunakan tulang untuk beristijmar. Ini dilarang ya. Kemudian juga tidak dibolehkan menggunakan kotoran hewan ya. Ketika beristijmar, maka tidak boleh menggunakan kotoran hewan. Dan juga tidak boleh menggunakan benda yang bermanfaat. Tidak boleh menggunakan benda yang bermanfaat. Misalnya makanan atau benda yang lain yang bisa dimanfaatkan. Adapun selain tiga jenis benda ini, maka boleh digunakan ya. Jadi beristijmar tidak hanya dengan batu, tapi boleh juga menggantinya dengan benda yang lain. Ya, boleh menggantinya dengan benda yang lain, tetapi syaratnya adalah benda tersebut adalah bersih, benda yang suci. Ya, ini syaratnya benda tersebut bisa digunakan beristijmar. Benda tersebut harus suci. Ya. Kemudian selain suci, benda tersebut juga benda yang bisa membersihkan atau mengangkat kotoran. Ya. Dan syaratnya yang ketiga adalah benda tersebut bukan dari benda yang tiga ini ya, bukan tulang, bukan kotoran hewan, dan juga bukan benda yang bermanfaat. Maka apabila memenuhi tiga syarat tersebut, maka benda tersebut bisa digunakan untuk beristijmar. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan ketika beristinja dan beristijmar adalah tidak mengusap atau membersihkan kotoran atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, ini tidak boleh dilakukan.
yaitu menyentuh kemaluan atau membersihkan kotoran atau mengusap, ya, mengusap atau membersihkan kotoran, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Tapi tangan yang digunakan adalah tangan kiri, ya. Tangan kiri yang kita gunakan. Tangan kiri yang kita gunakan untuk membersihkan kotoran, ya. Kemudian berikutnya hal yang harus diperhatikan adalah ketika beristijmar paling sedikit menggunakan 3 batu. Paling sedikit menggunakan 3 batu. Dan jika belum bersih, maka ditambah menjadi 5 batu. Ya. Jika menggunakan 3 batu tidak bersih atau kurang bersih, maka menggunakan 5 batu. Atau jika 5 batu belum juga mampu membersihkan kotoran tersebut, maka menggunakan 7 batu. Ya, maka menggunakan 7 batu. Dan seterusnya, ya, sampai bersih, ya, sampai bersih. Dan yang perlu diperhatikan, beristijmar harus dengan jumlah ganjil. Mulai dari 3, kemudian 5, kemudian 7, atau menggunakan 9 batu, dan seterusnya dengan jumlah ganjil, ya. Kemudian anak-anakku yang soleh dan solehah, beristinja atau membersihkan kotoran menggunakan air itu lebih utama daripada beristijmar atau membersihkan kotoran menggunakan batu, ya. Jadi beristinja ini lebih utama daripada beristijmar. Makanya anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika kita selesai buang hajat atau buang kotoran dan kita menjumpai air, maka kita utamakan, ya, beristinja. Kita utamakan beristinja. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah,